Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di sini. Kita berkumpul di sini. Itu ada beberapa hal yang akan kita bahas, terutama berkenaan dalam tugas dari calon penggerak, yaitu Vicky, yang pada saat ini akan kita bersama-sama akan merumuskan visi atau kita bicara tentang prakarsa perubahan dalam sekolah seperti itu. Nah, untuk kegiatan ini kita nanti merumuskan visi, tidak ingin merubah dulu Bapak Ibu, ya Ibu, mohon maaf. Nah, karena nanti kita di sini merumuskan visi. Nanti syukur-syukur kalau memang sesuai visi itu bisa kita inputkan dalam visi sekolah. Tapi yang pasti nanti Bapak Ibu sekalian di sini kita akan merumuskan visi atau dan juga mendengarkan presentasi dari Bu Vicky terkait visinya yang telah dibuat dengan tahapan kerja. Nah, pertama kalau kita lihat di sini kan biasanya ketika kita membuat visi itu keterlibatan semua elemen itu kadang kan masih belum. Nah, inilah waktu kita sekarang sedikit merumuskan tentang visi prakarsa perubahan di sekolah. Nah, baik Bapak Ibu sekalian dari yang ada, saya akan menyampaikan susunan acara dan pertemuan pada pagi menjelang siang hari ini. Yang pertama kita akan pada pengantar yang sudah kita laksanakan hari ini. Kemudian yang kedua presentasi hasil dari visi yang telah dibuat oleh Bu Vicky selaku calon penggerak. Kemudian kita nanti akan merumuskan kalimat rumpang sebagai salah satu indikator atau salah satu yang bisa kita jadikan inspirasi untuk visi kita nanti. Ditambah lagi kita nanti akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi yang ada. Kemudian berikutnya kita mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan di sekolah. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf, tadi kita memang belum memperkenalkan diri. Nah, meskipun sudah kita lalui ini, perkenalkan nama saya Krismanto, saya calon guru, saya pengajar praktek dari SMA Islam Edujon yang bertugas mendampingi Bu Vicky selama 6 bulan. Ya, jadi nanti saya akan sering sini dan juga akan sering bertanya mungkin kepada jenengan tentang perkembangan dari Bu Vicky. Nah, baik, supaya tidak memperpanjang waktu lagi, waktu dan tempat saya persilakan untuk Bu Vicky memandu jalannya presentasi dan juga merumuskan kalimat-kalimat yang mungkin kita kasihkan. Silakan. Terima kasih Bu Krismanto atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Krismanto, kemudian teman kita yang sebagai wakil dari kepala sekolah, kemudian rekan-rekan yang sudah berkenan hadir pada hari ini untuk melaksanakan diskusi dengan tujuan mereview atau menganalisa visi di SD kita. Sebelum kita merumuskan visi, saya beri gambaran sedikit dulu tentang paradigma pendidikan nasional yang baru. Pada pendidikan nasional ini diharapkan pendidikan itu berorientasi pada penguatan kompetensi dan juga pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian pembelajarannya pun harus dirancang dengan berpihak pada murid. Nah, berkaitan dengan itu, visi yang nanti kita analisa itu hendaknya mencakup tadi paradigma baru dalam pendidikan seperti itu. Jadi visinya diharapkan berpihak pada murid dan juga berkaitan dengan merdeka belajar seperti itu ya. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan visi yang sudah saya susun selama belajar di pendidikan guru penggerak. Ada di lembar yang saya bagikan
bagikan. Visi saya yaitu mewujudkan insan yang berbudi luhur, berbudaya, kolaboratif, berprestasi, berwawasan iptek, dan peduli lingkungan yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Nah, visi ini saya susun dengan mungkin banyak kekurangannya karena saya susun sendiri. Nah, pada kesempatan ini saya mohon bantuan dari teman-teman sekalian untuk berdiskusi supaya ide-ide dalam merancang visi tadi lebih beragam, seperti itu. Selanjutnya, sebelum visi kita rancang, kita perlu merumuskan kalimat rumpang. Nah, di lembar yang sudah saya siapkan di lembar diskusi, sebelum merumuskan visi kita perlu merumuskan kalimat rumpang terlebih dahulu, yaitu kalimat rumpang tentang cita-cita terhadap murid yang kita harapkan di masa depan. Jadi impian kita akan murid kita di masa depan itu bagaimana? Seperti itu, ya. Baik, kita mulai dari kalimat yang pertama dulu. Kira-kira kita itu memimpikan murid-murid yang bagaimana ke depannya? Monggo kita. Tentunya untuk kedepannya kita mengharapkan untuk murid kita yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa. Ya. Kemudian ada impian lagi dari Bapak Ibu yang lain, dari ibu-ibu yang lain. Ini apa yang berbudi luhur. Jadi kita memimpikan murid-murid yang bertakwa, berbudi luhur, kemudian kalau menurut saya untuk impian kita yaitu untuk memanfaatkan potensi dengan memiliki profil pelajar Pancasila. Tadi sudah disebutkan untuk profil pelajar Pancasila. Jadi dari impian Bu Mirza, muridnya itu bisa memanfaatkan Potensi dengan potensi pelajar Pancasila. potensi dalam dirinya. Ada lagi Bapak ide yang Catherine? Mungkin anak-anak saat ini dibutuhkan anak-anak yang memiliki karakter yang baik, seperti itu misalnya. Karakter juga diperlukan ibu. Ya. Karakter. Sudah cukup atau ada tambahan lagi? Ya, baik, saya ulangi lagi. Untuk impian kita terhadap murid-murid kita adalah kita memimpikan murid-murid yang bertakwa, berbudi luhur, kemudian bisa memanfaatkan potensi dalam dirinya serta memiliki karakter yang baik. Mungkin yang disebutkan tadi memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, seperti itu. Baik, kemudian kita lanjutkan untuk kalimat yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah, kita percaya murid itu bagaimana? Murid itu siapa? Mungkin seperti itu. Mungkin murid itu bagian dari kita ya Bu, kayak sudah bagian dari sekolah kita, bagian dari mewujudkan sekolah yang sesuai visi misi ini tadi Bu. Nggak ada murid kita juga tidak bisa menjalankan visi misi kita Bu. Murid itu juga bagian dari sekolah, bagian dari Warga sekolah ya. Kemudian Saya sedikit menambahkan ya. ya menurut Menurut saya murid itu pemilik masa depan yang memiliki keunikan karakter dan bakat masing-masing.
Murid itu tadi bagian dari warga, kemudian pemimpin masa depan. Murid itu merupakan pemimpin masa depan yang apa tadi? Memiliki keunikan. Yang memiliki keunikan masing-masing ya. Ada tambahan lagi untuk pertanyaan kalimat rumpang yang kedua. Selain bagian dari warga atau diri kita, murid juga merupakan pemimpin masa depan. Sudah cukup? Cukup. Kemudian kita lanjutkan untuk kalimat yang ketiga. Di sekolah kita perlu mengutamakan apa? Untuk mencapai visi kita tadi, kita perlu mengutamakan apa saja? Kerjasama antara guru, murid, dan wali murid. Kerjasama warga sekolah, Ya. warga sekolah dan pemangku kepentingan mungkin. Ada tambahan? Bu Mirza? Yang terpenting mengutamakan kebutuhan murid dalam pembelajaran. Kita mengutamakan kebutuhan murid. Kita perlu, ya ini berhubungan dengan presentasi di awal tadi, kita perlu berpihak pada murid ya. Jadi di sekolah kita juga perlu mengutamakan kebutuhan murid, karena memang kebutuhan masing-masing anak itu tidak sama. Untuk kalimat yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa untuk mencapai visi tadi, murid di sekolah kita sadar bahwa Motivasi itu muncul dari dalam diri sendiri. supaya visinya terlaksana, Ya, dalam dirinya sangat penting dalam meraih masa depan. perlu motivasi, Perlu motivasi intrinsik berarti ya. Kalau ya, dari dari dalam dalam diri. ya memang murid perlu sadar bahwa memiliki motivasi intrinsik itu perlu, bukan karena kalau seperti yang sudah saya pelajari di baru saja di modul yang akhir ini, kalau motivasi eksternal itu kadang tidak bertahan lama. Perlu tapi tidak bisa. Kadang kalau misalnya seperti diiming-imingi, itu kan motivasinya dari luar, itu semangat hanya untuk sesaat. Jadi yang paling utama itu motivasi dalam diri. Tapi tidak menutup kemungkinan motivasi dari luar itu juga perlu. Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa perlu motivasi untuk apa bukan? Untuk meraih anak punya semangat kalau untuk bisa meraih cita-citanya, berarti saya harus seperti apa, semangat belajar. Berarti bahwa motivasi dari dalam dirinya untuk meraih masa depan. Jadi menjadi anak yang visioner, yang berpikir panjang, ya, berpikir untuk masa depan. Selanjutnya kalimat yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk berdasarkan kalimat 1 sampai 5 tadi, kita yakin untuk apa? Untuk bertambah pada murid dan menanamkan kompetensi dengan profil pelajaran juga. Jadi kita perlu berpihak pada murid, yakin untuk berhamba. Menanamkan kompetensi. Ya, ini sesuai dengan impian kita yang pertama tadi, untuk memberikan nanti berapa atau berpihak pada murid
Kemudian Menanamkan bakti luhur. Selain ini ada lagi yang perlu kita yakini untuk mencapai visi kita. Sudah cukup? Sudah cukup dan Baik, kita lanjutkan untuk kalimat perumpamaan terakhir, yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa visi ini terlaksana kalau kita mempunyai kerjasama itu. impian kita bisa terlaksana kalau memiliki kerjasama yang baik gitu ya. Impian kita terlaksana. Terima kasih. Kita ada lagi sedikit nih. Silakan Dikani. Jadi kita dalam bersekolah paham bahwa pembelajaran yang menggunakan kurikulum yang merdeka itu sekolah harus bisa memadai bakat minat setiap anak. Jadi kita warga sekolah ini perlu paham bahwa kita perlu mewadahi, gitu ya. Iya. Masing-masing anak gitu. Ya, jadi mewadahi minat dan bakat masing-masing anak. Nah, ini juga sejalan dengan kurikulum yang baru kita baru kita terapkan saat ini. Baik, rumusan kalimat lengkapnya sudah jadi. Saya simpulkan terlebih dahulu. Cita-cita untuk murid kita di masa depan, kita memimpikan murid-murid yang bertakwa, berbudi luhur, kemudian bisa memanfaatkan potensi, juga memiliki karakter yang baik. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah bagian dari warga yang apabila tidak ada murid, tentunya pendidikan tidak akan berjalan. Begitu ya, Bu Devi tadi. Kemudian murid adalah pemimpin masa depan yang memiliki keunikannya masing-masing. Di sekolah kita mengutamakan kerjasama warga sekolah dan pemangku kepentingan. Kemudian kita juga perlu mengutamakan kebutuhan murid. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa perlu motivasi intrinsik dan juga eksternal untuk meraih masa depan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk berhamba atau berpihak pada murid, kemudian menanamkan budi pekerti luhur. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa impian kita tercapai jika memiliki kerjasama yang baik. Kita juga perlu mewadahi minat dan bakat masing-masing anak. Baik, itu adalah impian kita. Tadi ada yang terlewat. Berkaitan dengan visi saya, kembali ke visi yang sudah saya susun tadi. Nah, di lembar presentasi saya, visinya adalah mewujudkan insan yang berbudi luhur, berbudaya, kolaboratif, berprestasi, berwawasan iptek, dan peduli lingkungan yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Nah, dari visi tersebut saya berfokus pada satu visi yang akan saya buatkan inisiatif atau prakarsa perubahan. Jadi untuk mewujudkan visi tersebut perlu perubahan. Saya fokusnya yang sudah saya buat di tugas yaitu peduli lingkungan. Saya fokus pada aspek visi peduli lingkungan. Nah, jadi yang saya rencanakan pada saat menyusun visi ini mewujudkan siswa yang peduli lingkungan melalui gerakan peduli lingkungan sekolah atau disingkat dengan Gerdulingsek. Jadi untuk melakukan perubahan supaya terwujud visi yang kita inginkan, ada beberapa pertanyaan dan juga tindakan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana menumbuhkan karakter murid yang peduli lingkungan. Tindakannya yang pertama bisa menganalisis lingkungan terlebih dahulu. Lingkungan misalnya di rumahnya bagaimana, kemudian kondisi lingkungan sekolahnya,
Kemudian diskusi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dalam merancang program sekolah yang mendukung pembentukan karakter, salah satunya adalah peduli lingkungan ini. Jadi kita juga perlu berdiskusi untuk membuat program-program yang berfokus pada pembentukan karakter peserta didik agar peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga, melaksanakan pembiasaan operasi plastik dalam bersih lingkungan ini sebenarnya sudah kita laksanakan setiap hari, ya. Itu operasi plastik ini juga salah satu kegiatan yang mungkin bisa kita masukkan ke dalam program, jadi bisa ditambahkan lagi. Tahapan yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya yaitu apa daya dukung yang harus dimiliki dalam pembentukan karakter murid yang peduli lingkungan. Jadi daya dukungnya apa saja. Nah, tindakan untuk menjawab pertanyaan itu mungkin kita perlu menggali dan memetakan daya dukung di sekolah yang bisa menjadi peluang untuk mendukung kegiatan. Jadi kita cari tahu terlebih dahulu hal-hal yang menjadi daya dukung atau kelebihan di sekolah kita untuk mendukung kegiatan Gerdulingsek tadi. Kemudian kegiatan apa yang bisa menumbuhkan karakter peduli lingkungan? Mungkin kita sebagai guru memberikan contoh nyata untuk membuang sampah di tempat sampah, kemudian bertanggung jawab terhadap kebersihan serta keindahan sekolah. Jadi yang terpenting adalah memberikan contoh. Tahapan yang ketiga, bagaimana kegiatan bersih lingkungan bisa memberikan manfaat positif bagi karakter murid. Jadi supaya kegiatan tadi menjadi memberikan manfaat yang positif, tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan adalah melakukan pembiasaan dan juga penguatan. Kalau pembiasaan ini insya Allah kita setiap hari sudah melaksanakan, tinggal memberikan tambahan penguatan-penguatan supaya kegiatan tadi lebih mengena pada diri anak-anak. Kemudian murid mulai termotivasi untuk peduli terhadap lingkungan karena terbiasa. Dengan pembiasaan, murid juga akan mulai termotivasi, sudah terbiasa. Akhirnya nanti kalau melihat sampah berserakan, perasaannya menjadi tidak enak. Jadi dengan terbiasa tadi mereka bisa otomatis peduli terhadap lingkungan. Tahapan selanjutnya, jabarkan rencana bagaimana langkah untuk menerapkan perilaku bersih lingkungan dan pembentukan karakter peduli lingkungan. Tindakan yang perlu kita lakukan adalah mungkin menyusun program gerakan peduli lingkungan sekolah tadi ya, atau kita singkat dengan Gerdulingsek. Kemudian menyusun rancangan kegiatan Gerdulingsek yang di dalamnya termasuk pembiasaan bersih lingkungan yaitu operasi plastik. Kemudian kita juga bisa membentuk duta lingkungan dari perwakilan murid tiap kelas sebagai penanggung jawab. Nah ini pengalaman juga, kalau anak-anak diberi tanggung jawab, dijadikan apa gitu, biasanya lebih bersemangat, bisa mungkin bisa mengajak teman-temannya yang lain. Jadi ide saya kemarin adalah membentuk duta lingkungan yang akan menjadi penanggung jawab mungkin tiap kelasnya. Kemudian yang keempat, memberi contoh dalam pelaksanaan Gerdulingsek. Dan yang terakhir, menegur serta memberi penguatan pada murid apabila melanggar program tadi dengan cara yang baik. Untuk tahapan yang terakhir, kita mengatur eksekusinya. Ada beberapa pertanyaan. Siapa saja pihak yang terlibat dalam kegiatan? Kemudian siapa saja yang bertanggung jawab dan kapan kegiatan dilaksanakan? Nah, tindakan untuk menjawab pertanyaan tersebut yang terlibat tentunya kita semua, kepala sekolah dan juga guru yang terlibat dalam pembuatan programnya. Kemudian semua warga sekolah itu juga bertanggung jawab atas terbentuknya karakter peduli lingkungan tadi. Kemudian bisa dilaksanakan mulai awal semester hingga depan ini, hingga seluruh warga sekolah itu memiliki kesadaran sendiri untuk peduli lingkungan. Itu adalah rancangan inisiatif perubahan yang sudah saya susun berdasarkan visi yang saya buat. Nah, selanjutnya adalah kita coba untuk mungkin mereview visi dari sekolah kita yang lama, yang selama ini kita pakai.
itu kira-kira sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila atau berpihak pada murid atau belum? Saya bacakan dulu visinya ya. Visi sekolah SD Negeri Purwokerto adalah terciptanya insan yang bertakwa, berprestasi, berbudi luhur, dan juga peduli lingkungan. Nah, kira-kira dari visi ini sudah menjawab impian kita tadi atau belum? Ada mungkin yang perlu ditambah, ada yang ada. Kalau dikurangi kira-kira ada atau tidak? Sementara belum ya. Nah, ini ada yang perlu ditambah, kira-kira ibu-ibu ada usul di bagian mana? Di tag dulu ya, karena tadi untuk menjawab pertanyaan yang mewadai minat bakat. Kebanyakan memang anak-anak sekarang sudah tagnya sudah lebih bagus mungkin daripada kita ya. Mungkin ditambah tag. Terus Kemudian Bu Vicky, kan yang visi sekolah sebelumnya hanya mencantumkan peduli lingkungan ya. iya. Di sini gimana kalau ditambahkan misalnya diperkuat dengan penguatan profil Pancasila seperti itu, disesuaikan sama kurikulum yang saat ini berlaku misalnya. Oh iya. Bisa. Sementara kita tulis dulu. Apa itu ada mungkin perlu kalau nggak cukup kertasnya. Jadi tambahannya ITE, kemudian profil pelajar Pancasila. Berarti karakternya begitu Bu Feby. Iya. Karakternya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada tambahan lain mungkin kita tampung dulu semuanya, nanti kita cari bersama-sama yang cocok. Yang paling cocok. Nanti Pak ada tambahan. Bu Feby, Bu Mirza, Bu Rosa. Karakter itu maksudnya Ya, tadi sudah ikut karakter sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila. Ya, mungkin yang peduli lingkungan sudah masuk ya Pak. jadi sudah Sudah. baru kompeten dulu. Kita tulis saja dulu, kita tahu sebanyak-banyaknya dan dari yang paling cocok untuk kita terapkan. Ada lagi? Sementara itu sambil saya berikan perbandingan antara yang kita terapkan sekarang dengan yang sudah saya buat. Yang lama terciptanya insan yang bertakwa, berprestasi, berbudi luhur dan peduli lingkungan. Kemudian yang sudah saya buat mewujudkan insan yang berbudi luhur, berbudaya, kolaboratif, berprestasi, berwawasan iptek dan peduli lingkungan dengan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kira-kira dari visi yang saya buat ada yang perlu disisipkan? Kalau yang tercipta insan yang bertakwa ini masuk di mana? Yang dengan sudah buat ini. Masuk yang mana Bu? Yang visi dengan Terciptanya insan ini saya nulisnya mewujudkan insan waktu itu. Mewujudkan insan yang luhur, berbudaya. Kalau berbudaya ini saya hubungkan dengan salah satu profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan global. Mungkin maksudnya Bu Sipa yang di visi sekolah yang insan yang bertakwa. Oh, yang bertakwa. Oh, iya, yang bertakwa tidak saya masukkan. ya. Karena pada saat itu saya berpikirnya sudah masuk di profil pelajar Pancasila dan juga yang berbudi luhur. Mungkin juga bisa dimasukkan
Jadi mewujudkan insan yang bertakwa dan berbudi luhur gitu. Ada lagi tambahan atau judulnya? Kalau begitu sekarang tinggal kita menyusun visi yang apa ya, dari dua tadi, dari yang lama dan yang baru saja kita usulkan, kita susun menjadi apa ya, visi yang dengan kalimat yang baik mungkin. Ini awalnya kira-kira bagaimana? Lebih serap yang terciptanya insan atau mewujudkan terciptanya insan. Yang berprestasi tadi tetap ya? Iya. Oke. Apa ini? Enaknya kata-katanya bagaimana? Yang sesuai Ternyata sih. berwawasan, boleh berwawasan ITEK. Budaya, berarti masih masuk. Iya. Budaya. Orang ini yang terakhir usulannya pribadi, peduli lingkungan dan Berkarakter dan memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan tadi itu. oh ya, Yang berdasarkan berbudaya, kemudian berkarakter sesuai profil wajah Pancasila. Yang terakhir itu bagaimana? Ya, masukkan apa-apa. Masuk, bisa dimasukkan. Terciptanya insan yang bertakwa, berbudi luhur, berprestasi, berwawasan intelek, berbudaya, berkarakter sesuai profil wajah Pancasila dan peduli lingkungan. Baik, visi yang sudah kita susun, adakah yang perlu diperbaiki lagi susunan katanya? Sesuai profil pelajar Pancasila ini gimana kalau kita di akhir misalnya? Di akhir kita coba dulu bacanya. terciptanya insan yang bertakwa, berbudi luhur, berprestasi, berwawasan intelek, berbudaya, Berkarakter dan peduli lingkungan. Dan kepribadian jadi kalau berkepribadian. Kalau berkepribadian itu kira-kira sama dengan karakter atau tidak? Dan masuk bahasa Sudah masuk ya, supaya tidak terlalu dengan tidak double arti. Langsung kita masukkan di karakter saja. Ya. Berarti tadi bagaimana? Berbudaya, peduli lingkungan, dan berkarakter atau seperti itu? Berkarakter. Jadi karakter sesuai profil Pancasila ini diletakkan di paling akhir. Lingkungan dan karakter sesuai profil belajar Pancasila. Visi kita sudah sementara sudah jadi visi yang baru. Kemudian untuk mencerminkan visi tersebut kita juga perlu mengidentifikasi perilaku-perilaku apa saja yang bisa kita lakukan yang mencerminkan visi tadi. pertama untuk terciptanya insan yang bertakwa, otomatis kita harus menyediakan waktu untuk kegiatan keagamaan. Kalau untuk kalimat
perilaku ini gambarnya seperti itu. Contoh perilaku konkretnya, guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Kemudian orang tua yang mendampingi anak belajar, murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Itu contoh-contohnya dari apa ya? Ya, contoh perilaku yang sudah konkret. Misalnya berdoa ya Bu, kalau dalam anak itu berdoa pasti Berdoa sebelum dan sudah melakukan kegiatan. ya. Kemudian cerminan dari visi selanjutnya. Ibu di luhur mungkin juga bisa kita berikan dengan akhlak mulia ya kita. Ya. Contohnya Salam Ya, mungkin kita masuk baca. sopan, Satu banyak guru murid yang sopan, baik. murid yang sopan terhadap guru. Selanjutnya Prestasi ya, mungkin bisa kita hubungkan dengan yang tadi ya, yang mimpi apa ya, pemahaman kita bahwa kita mau mewadahi minat dan bakatnya, apa mungkin berprestasinya kita arahkan ke sana. sesuai kata minat itu prosesnya. Bagaimana? Bisa. Berprestasi dan senang belajar sesuai minat dan bakatnya. Ya. Untuk perilaku yang selanjutnya, berwawasan iptek. Berwawasan iptek. Teknologi yang kelas 4 itu kan biasanya pakai digital, itu kan Bu ya. Ya. Digital itu biasanya selain cuma membaca juga saya ajari untuk memanfaatkan aplikasi supaya bisa bisa dimanfaatkan dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Mungkin mengikuti dan memanfaatkan teknologi untuk dengan baik. Maksudnya di wawasan iptek ini juga kita perlu mengajarkan selain menggunakan tapi juga etika menggunakan teknologi juga diperlukan. Selanjutnya berbudaya. Ini penting di sini Dan bergaya. itu kayak seperti itu termasuk budaya melestarikan pakaian adat. Melestarikan pakaian adat. Kita juga kebiasaan pagi ini biasanya kita sudah yang senangnya anak ini yang sudah yang tari. Jadi melestarikan budaya dengan menggunakan pakaian adat ya mungkin apa lagi itu bukan pembelajaran bahasa Jawa dimasukkan terus juga setelah itu Bu ya kita ajarkan kayak tembang dolanan lagu-lagu berdaerah seperti itu.
yang masuk itu melestarikan budaya. Kemudian yang terakhir, belum terakhir ya ini. Peduli lingkungan. Peduli lingkungan. Peduli lingkungan. Perilakunya Sudah dibaca tadi Bu, yang tentang operasi plastik seperti yang Bu Vicky paparkan tadi. yang peduli tadi ya. Oke. Ini yang klise ya, yang setiap hari membuang sampah di tempat sampah. Oh iya, kemudian juga anak biasanya kalau kita aja apa membersihkan apa sih plastik kerja bakti Oh iya, juga biasanya Jumat bersih itu Iya, Jumat bersih. Ini jadi sekalian bahas programnya. Kemudian yang terakhir, karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya ini berarti kita langsung jabarkan tiap dimensinya saja. Tapi tadi sudah diwakilkan di perilaku yang awal-awal ya. Kalau dimensi yang pertama beriman dan bertakwa sudah diwakili dengan berdoa tadi. Kemudian apa? Dimensi yang kedua berkebinekaan global. Apa? Berkebinekaan global. Oh ya, sudah melestarikan budaya. Kemudian mandiri. Nah ini juga perlindungan mandiri. Ini yang belum tadi. Untuk mencerminkan mandiri, perilakunya adalah ada unsur berusaha. Perilaku mandiri Menyelesaikan menyelesaikan tugas secara mandiri. Tugas secara mandiri. Kemudian gotong royong. Ya, kalau tadi kerja bakti ya, Jumat isi juga. Terus kreatif. untuk gotong royongnya kerja bakti. Kemudian Membantu teman yang lemah maksudnya. bisa membantu teman yang membutuhkan. Kemudian berkolaborasi mungkin pada saat apa ya mengerjakan tugas kelompok. Oh iya. Kreatif. Indikatornya kreatif itu mungkin kalau menurut saya itu mampu menciptakan apa ya, karya sendiri. Kemudian selain itu juga salah satunya inovatif, apa ya, bisa memodifikasi karya yang sudah ada menjadi karya yang baru. Kira-kira bagaimana penggambaran perilakunya? Mungkin apa ya, bahkan minat yang tadi kayak tadi amat plastik itu bisa dari gerakan yang cuma kita mencatat plastik, Oh, iya. tapi anak-anak sudah bisa melanjutkan ya berdiri sendiri. Ya, kreatif, menciptakan Tapi karya. ya, tadi yang
nalar kritis kelas 1 ya, nalar kritis. Menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah, mungkin mencari solusi dari pilihan ini. Bisa mencari solusi atas permasalahan suatu permasalahan. Ada lagi nggak Pak? Ibu-ibu? Terbiasa Bapak Ibu. Sudah? Sudah. Ya, Pak Kris, untuk yang mendiskusikan inisiatif perubahan ini, kira-kira dari cukup satu visi salah satunya atau semuanya? Mungkin lebih enak salah satunya dulu saja, karena nanti kan mungkin di rapat awal tahun di sekolah mungkin nanti kita bisa diskusikan lagi untuk lebih keseluruhannya. Baik ibu-ibu, sekarang kita sudah di kegiatan yang terakhir, yaitu membuat inisiatif perubahan seperti yang sudah saya paparkan tadi, yang tadi fokusnya kepada peduli lingkungan. Nah, kira-kira dari visi yang sudah kita setujui bersama tadi, yang perlu ada prakarsa perubahan, itu kira-kira yang mana yang bisa kita rumuskan sekarang? Baik, kita sepakati untuk membuat prakarsa perubahan dari aspek visi yang bertakwa. Jadi sambil bisa melihat contoh yang tadi, untuk membuat prakarsa perubahan ada beberapa pertanyaan yang nanti bisa menuntun kita untuk mencari tindakan. Nah, ini ada yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi murid bertakwa di pertanyaan yang pertama. Kalau yang tadi kan pertanyaan yang saya buat, bagaimana menumbuhkan karakter murid yang peduli lingkungan, tadi menganalisis lingkungan murid, kemudian diskusi dan berkolaborasi untuk membuat program, terus melaksanakan kebiasaan. Nah, untuk ini mungkin yang perlu kita lakukan untuk membentuk karakter anak yang bertakwa. Seperti ini yang melakukan kebiasaan yang sholat berjamaah itu bisa. Iya, bersama Bisa. Berarti kita buat programnya dulu ya. Itu kira-kira Bu Tipa biasanya membuat program keagamaan itu sendiri atau sendiri ya? Nah, itu perlu berkolaborasi dengan guru lain atau Maksud saya itu untuk agama itu juga perlu berkolaborasi dengan guru lain, karena seperti surat Tuhan juga kita menggunakan kolaborasi. Jadi untuk tindakan jawaban untuk pertanyaan yang pertama, tindakannya adalah berkolaborasi dengan guru, mungkin juga kepala sekolah dan guru untuk membuat program dan juga pelaksanaan program. Begitu ya. Selanjutnya ada lagi untuk menentukan karakter ini. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, dan juga kepala sekolah untuk mewujudkan aspek visi bertakwa tadi? Kolaborasinya kira-kira bagaimana? Itu tadi ya, saya mengajak guru KS bersama-sama berkolaborasi. Mengajak untuk
Pancasila. Berpendek, baca doa sehari-hari. Untuk yang baru saja Bu Rifah sampaikan tadi ini termasuk pembiasaan, Ya. masuk yang lain. Masuk pembiasaan. Masuk pembiasaan. Kemudian mungkin selain yang bersifat kebiasaan ada lagi yang dilaksanakan di hari-hari tertentu mungkin kita Peringatan hari manusia. PHBI melaksanakan PHBI itu juga berkolaborasi. Ya. Ada lagi ibu-ibu? Penataan tadi itu juga masih dihadirkan. Masuk pembiasaan. Masuk pembiasaan. Selain itu ada mungkin ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang dari PDP. Oh iya. Melaksanakan ekskul. PTG ya Bu? Ya. PTG dan menjadi untuk selanjutnya mungkin tentang bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua dan kepala sekolah. Jadi agar visi tadi bisa terlaksana bentuk kegiatannya. Misalkan kapan? Belum. Apa perencanaan? Mungkin ini yang kegiatan yang konkretnya pelaksanaannya. Kita memberi contoh secara langsung baca penjelasan. Oh iya. Jadi kalau selama ini kan pada saat kita kita sholat duha, yang sholat biasanya cuma guru agama dengan anak-anak yang jadi kita juga perlu memberikan contoh di pelaksanaan pembiasaan dan juga ekstrakurikuler dan kegiatan keagamaan yang lain seperti itu ya Bu. Iya. Memberikan contoh yang memang selama ini kita seperti itu. Untuk penanggung jawabnya mungkin siapa saja yang perlu terlibat dalam prakarsa perubahan ini, kemudian kira-kira kapan bisa dilakukan? Mungkin awal senjatanya juga sudah bisa diperbaiki untuk Waktunya penanggulangannya Kutipan sama. siap. Mungkin ya karena kita juga sebentar lagi di awal tahun ajaran ya bisa kita mulai dari nol ya. Jadi di awal semester ini, kemudian penanggung jawab, penanggung jawab mungkin guru agama, dan yang terlibat tentunya semua. Baik, diskusi kita sepertinya sudah sampai di tahap akhir. Ibu-ibu ada yang mau menambahkan atau ada usulan atau pertanyaan yang lain yang perlu kita bahas pada diskusi hari ini? Bu Femi? Ada? Sudah cukup. Bu Miza? Bu Dapri? Sudah Pak? Cukup. Sudah cukup. Oh
Untuk selanjutnya, untuk disimpulkan hasil dari diskusinya barusan. Baik, diskusi kita hari ini sudah selesai dan sekarang saya akan mencoba memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas. Tadi kita sudah bersama-sama merumuskan kalimat rumpang dan kemudian membuat susunan visi berdasarkan kalimat rumpang kita tentang cita-cita untuk murid di masa depan, yaitu terciptanya insan yang bertakwa, berbudi luhur, berprestasi, berwawasan intelek, berbudaya, kemudian peduli lingkungan dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Beriman apa? Sudah satu tadi itu. Kemudian prakarsa perubahan, inisiatif perubahan kita tadi berfokus pada aspek visi, yaitu visi yang bertakwa dengan membuat kegiatan program-program dan juga kegiatan yang bisa membentuk karakter anak yang bertakwa, salah satunya dengan pembiasaan tadi seperti istighosah, kemudian melaksanakan PHBI, kemudian ada pembiasaan membaca surat pendek, doa sehari-hari, sholat duha dan lain-lain. Kemudian aksi yang perlu kita lakukan adalah yang paling penting memberikan contoh. Kemudian memberikan contoh pada saat anak-anak melaksanakan pembiasaan, sehingga nanti dengan terbiasa anak-anak bisa termotivasi untuk terus melanjutkan tanpa menunggu kita suruh, seperti itu. Dan untuk prakarsa perubahan ini kita rencanakan dilaksanakan pada awal semester di tahun ajaran baru dengan penanggung jawabnya yaitu Bung Arifah sebagai guru agama, dan semua warga sekolah diharapkan ikut terlibat. Demikian diskusi visi dan juga prakarsa perubahan di SD Negeri Duangloto. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada ibu-ibu yang sudah membantu saya untuk menyusun visi ini. Semoga nanti bisa kita terapkan di sekolah kita dengan baik, terutama setelah didiskusikan dengan pemangku kepentingan yang lain seperti komite sekolah dan lain-lain. Kemudian saya juga memohon maaf apabila pada saat memimpin diskusi hari ini banyak kekurangan yang saya lakukan. Saya juga memohon maaf kepada Pak Rismanto dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya sudah membimbing kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu sekalian. Dalam menjalankan diskusi hari ini, diskusinya cukup atraktif, cukup aktif dan juga sangat menarik karena berbagai macam istilahnya masukan, kemudian yang harus kita tuang dan sebagainya, sehingga diskusi ini sebenarnya sangat-sangat luar biasa. Nah, Ibu sekalian, dalam proses pendidikan CGP memang Bu Vivi telah membuat visinya sendiri sebagai seorang pendidik. Nah, namun dari adanya visinya Bu Vivi tadi itu bisa mungkin diimplementasikan dalam visi sekolah yang tadi sudah kita diskusikan dengan berbagai macam bentuknya. Nah, kita tambahkan, kita kurangkan, kita gunakan kalimat efektif dan sebagainya, sehingga nanti itu semua bisa menciptakan suatu visi sekolah yang benar-benar bisa berpihak pada murid kita. Nah, yang pasti dengan adanya visi sekolah kita yang benar-benar berpihak pada murid, itu nanti juga akan bisa mendukung istilahnya orang tua yang ingin menyekolahkan muridnya di sini. Karena kadang-kadang visinya terlalu panjang, sangat sulit dipahami. Terutama itu hanya menuntut siswa, menuntut anak, bukan berpihak pada anak. Nah, ini di pertemuan kita kali ini kita merumuskan visinya adalah untuk menjadikan visi tadi itu berpihak pada anak. Istilahnya seperti kayak kata-kata mungkin simpel seperti ini, Bu. Berprestasi itu tuntutan ataukah berpihak pada anak? Berprestasi tuntutan atau berpihak pada anak. Nah, ini nanti kata-kata yang harus kita
Artinya kita nanti ketika membuat sebuah visi, tadi itu yang memang benar-benar berdampak pada anak, bukan sebagai suatu tuntutan. Intinya seperti tadi, berkarakter sama memiliki karakter. Mungkin dua kata yang sama, hampir sama, berdekatan sekali, hanya beda dan memiliki. Tapi dua hal tadi itu sudah menunjukkan satunya tuntutan, satunya berpihak pada. Nah, itu nanti kita bisa sedikit, kita sedikit nanti mungkin di pertemuan berikutnya kita bisa sambil mendiskusikan itu, Bapak Ibu. Karena visi tadi itu memang kalau visi yang berpihak pada murid itu memang idealnya kita picu dari kalimat rumah tadi itu. Seperti kita memilihkan murid seperti apa? Saya memilihkan murid itu pinter. Saya memilihkan apa? Murid yang bisa mengenang saya sampai kapanpun. Itu impian kita. Jadi kita tidak terlalu apa istilahnya berpikir impian ini yang melakukan tidak. Artinya apa yang kita inginkan terhadap siswa kita impikan. Kita tulis di sini. Misal murid kita yang kita inginkan seperti apa? Murid yang bisa kenal sama gurunya sampai kapanpun. Itu impian kita. Karena sekarang, ya mohon maaf kalau kita lihat siswa kita, jarang sekali ketika kita bertemu dengan guru kita yang benar-benar anak-anak tadi itu yang benar-benar mengenal buat kita. Mungkin yang benar-benar mengenal hanya ada sisi negatifnya atau apa kan seperti itu. Nah, disinilah kita tuangkan impian murid-murid kita itu seperti apa yang kita gambarkan. Nah, kemudian kita percaya bahwa murid itu memiliki kodratnya masing-masing. Itu kita percaya. Kodratnya seperti apa ya itu yang kita percaya. Nah, artinya kita percaya bahwa murid punya masa depan. Nah, mungkin itu sudah sangat luas sekali nanti perjalanan. Karena setiap murid masih akan memiliki masa depannya masing-masing. Kemudian berikutnya di sekolah kita mengutamakan apa, Bapak? Ya terutama kata kuncinya satu, murid. Kalau murid tidak kita utamakan, ya lama-kelamaan sekolah ini pun ya mungkin ditinggalkan. Karena murid ini yang benar-benar kita utamakan adalah murid. Kemudian yang kedua adalah pelayanan terhadap murid. Pelayanan sebagus apapun sekolah, kalau kita tidak bisa melayani murid, mungkin sekolahnya nanti akan tergerus oleh orang tua juga kan tidak akan percaya lagi pada kita. Yang masih memang murid tadi. Nah, dari kalimat terumpangnya dari sini memang kita dipicu untuk berpikir tentang murid kita. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Kembali lagi kita adalah kepada murid kita. Nah, yang pasti nanti dari visi yang ada yang telah kita buat bersama tadi itu nantinya memang harus mencerminkan berhubungan pada murid. Misalnya memang murid kita harus menghamba. Artinya menghamba bukan seperti raja pada rakyatnya. Artinya apa? Kita melayani. Ya, kita melayani. Kenapa? Kita bisa disebut sebagai guru karena ada murid. Nah, seperti itu. Kalau tidak ada murid, bagaimana kita bisa menjadi seorang? Ya, seperti itu. Nah, nantinya jaringan akan bisa memahami tentang apa yang berpihak pada murid itu seperti apa, terutama pada visi yang ada. Kita buat visi berpihak mungkin pada murid kita. Dan juga kalau kita lihat di sini kekuatan sekolah di sini adalah banyaknya tenaga muda, kan seperti itu nih, kekuatan muda. Nah, itu akan menjadi salah satu nilai tambah. Terlebih lagi para pemuda sekarang itu kan yang lebih cepat, artinya lebih istilahnya langkahnya lebih luas, lebih cepat untuk bergerak ke sana kemari dan sebagainya. Itu yang nanti akan membawa perubahan bagi sekolah kita. Karena perubahan kekuatan kita terletak pada kekuatan generasi muda kita sekarang. Kalau kita lihat kan di sini banyak sekali kekuatan pemudanya itu kan sangat banyak sekali. Nah, memang Ibu nanti saya sangat berharap bagi yang muda seperti saya ini masih muda, sangat muda sekali bahkan, dan masih kecil sekali dari dulu berkarir itu awalnya di sini Bu. Saya dulu waktu SMA kan bantu ngajar pramuka di sini hari Jumat. Nah, itu setiap hari Jumat. Saya ingat sekali dia di kelas ini. Nah, di kelas ini. Oke. Ada di sini deh, di kelas ini dulu. Saya sangat-sangat doa. Ternyata kemanapun kita pergi, ujung-ujungnya kita akan kembali pada titik awal kita. Entah dengan sebagai apapun kita akan kembali ke titik awal. Nah, mungkin seperti itu.
Nah, itu dulu Ibu hadirin sekalian, terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di sini membantu Bu Kiki dalam proses merumuskan visi yang ada. Saya sangat berharap bagi teman-teman yang masih sangat muda untuk ikut guru penggerak, karena nantinya untuk jenjang karir guru penggerak itu sangat-sangat luar biasa, dibutuhkan untuk siapa seperti itu. Bukan hanya kalau ingin menjadi yang lebih baik tidak, tapi terutama adalah untuk kepentingan murid itu sendiri. Ini. Mohon maaf sekali lagi karena mengganggu waktu jenengan liburan, istirahat di rumah, dan banyak sekali yang jenengan tinggalkan untuk itu. Kurang lebihnya itu dulu. Mohon maaf atas segala macam perkataan yang kurang berkenan. Saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.